Mani dan rohani di bulan Ramadan ini. Nah, alhamdulillah, Bang Ujang. Ya Gus. Ini kampung saya merasakan, ini kampung banyak sekali aura energi negatif yang bersarang di kampung ini. Tapi ada satu energi yang sangat dahsyat sekali ini, yang mempengaruhi kampung ini. Ini saya merasakan kampung kayak ada yang neror ini. Masya Allah. Kencang sekali auranya tuh. Ini bukan satu rumah doang yang diteror ini. Iya. Terornya ini pun teror kiriman, kiriman berupa benda, kiriman santet lah, dan kiriman santet berupa makhluk juga. Ya. Ke kiri. Iya, kiri. Kencang sekali nih saya merasakan ini. Coba Bang Ujang depanan. Ya. Ini kita bertamu dulu ya Gus ya. Ini kayaknya udah malam nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bah, hampura numpang istirahat boleh bah di dia bah. Istirahat dulunya banyak. Abah. Assalamualaikum bah. Insya Allah. Sehat bah. Ya. Boleh istirahat tuh bah. Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat juga singgahan Gus, Masya Allah. Yo, naik wae bolehnya banyak. Hampura. Abang ngerokok tak? Nih, barengan kita ngerokok bah. Dia bata bah. Alhamdulillah ya. Gini bah. Ampura bah, kaki saya taikin ya bah. Abdi kan dari jauh bah. Jadi mau numpang istirahat dulu. Bah. Mau numpang istirahat, perjalanan jauh bah. Foto rokok ya? Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya banyak. Udah boleh. Bah, perkenalkan. Nama saya Sapahat Baihaqi bah. Ini Bang Ujang, ini Bang Utai. Abah punya nama sahabat. Bapak Imin. Bapak Iming. Imin. Pak Inin begini. Saya nggak sengaja masuk ke kampung ini. Ya. Ketika saya berjalan di kampung ini, kok ini kampung saya merasakan auranya itu sangat besar sekali. Iya. Tapi aura negatif, Pak Imin. Dan di sini saya melihat kok kayak ada teror santet. Tadi saya lihat pun juga tadi kayak ada bola api jalan di atas. Saya merasakan kayak ada sesuatu yang pernah terjadi di kampung ini, Pak Imin. Terjadi apa? Makanya saya mau nanya sama Pak Imin. Pernah nggak terjadi sesuatu di kampung ini? Karena saya merasakan ini kampung benar-benar diteror oleh sosok makhluk yang amat mengerikan ini. Bukan satu rumah aja ini yang kalau saya rasakan, semua rumah ini diteror. Pernah ada kejadian nggak Pak Imin di sini? Nah, tadi dulu Pak Imin kan divideokan nih, Redo atau divideokan? Redo. Alhamdulillah. Kalau Redo coba kasih mikrofon Pak Iminnya. Alhamdulillah. Coba Pak Imin, pernah ada kejadian apa di sini? Biasanya kejadian mah enggak ya tahu gitu. Menyakitan gitu orang. Pernah ada kejadian nggak di sini? Pernah ada dukun santet nggak? Pernah. Dukun santet pernah ada. Pernah ada. Terus? Itu ketahuan. Itu mah dukun. Takut. Nah, yang saya tanyakan di sini kok kayak ada arwah gentayangan dukun santet yang meneror ini. Saya merasakan tadi ketika saya berjalan pun kayak ada sosok makhluk yang mengikuti. Nah, ketika saya berkomunikasi tadi ya sebentar, ternyata dia ini bekas dukun santet. Gitu Pak Imin. Nah, saya mau nanya ini, dukun santet ini
namanya Mbah, taruh aku sambung dulu. Aku mau nanya dulu namanya dia. Mbah Dirga. Bener nggak Pak Imin? Pernah ada nggak di sini dukun santet yang bernama Mbah Dirga? Pernah ada. Pernah ada. Iya. Sekarang masih hidup apa udah meninggal? Nah, hidup. Hah? Masih hidup. Masih hidup. Iya. Ada satu lagi nih, dukun lagi nih. Mbah Sewu. Nah, Mbah Sewu ini kalau saya rasakan ini dukun yang benar-benar hebat bener ini. Kekuatannya ini. Tapi saya merasakan di sini dia udah meninggal. Betul nggak Pak ini? Iya, meninggal. Meninggal. Iya. Kalau yang Mbah Dirga masih ada. Masih ada. Yang Mbah Sewu ini udah meninggal. Meninggal. Itu meninggalnya kenapa? Ketahuan sama warga atau bagaimana dia ini seorang dukun santet? Ya, ketahuan sih masing-masingnya biasa. Ketahuan. Iya. Nah, dia meninggalnya kenapa maksudnya? Meninggalnya nggak penyakit, kadang-kadang nggak ketahuan pertamanya. Jadi di jalan ada yang bilang katanya ada dukun yang mati pernah dibakar. Iya, pernah dibakar. Dibakar. Iya. Malam lalu. Karena ketahuan sama warga dia seorang dukun santet, ya akhirnya sama warga itu dibakar. Bakar. Nah di sini saya merasakan ini arwahnya ini kayak meneror kampung ini. Iya. Karena nggak terima. Dan saya merasakan juga ini setiap rumah ini pada sakit ini. Diteror. Ada nu sakit itu. Itu siapa di dalam? Perempuan itu. Iya, siapanya Pak Imin? Mau harus diubarin malah takut. Siapanya Pak Imin? Istri, anak? Istri. Oh istri. Istri. Kan bener kan Bang Ujang? Jadi penyakitan namun diubarin teh takut. Begitu. Ketika mau diobatin takut begitu Pak Imin ya. Tadina masalah. Ini yang rumah sana pun juga sama, banyak yang sakit juga gitu. Iya, banyak. Banyak ya. Jadi ketakutannya mati tadina masalah orang dukun anu tadina dibakar. Oh. Jadi mulai berlalu perempuan lagi ubarannya jadi masalah takut. Jadi masalah takut tadi. Pas selepas kejadian dukun tersebut itu dibakar. Langsung mulai ini warga pada ketakutan. Ubaran. Bener ya Bang Ujang. Iya, sedeteksi bener juga ternyata. Ada sesuatu yang pernah terjadi di kampung ini. Namanya biasa dukun, namun kita yang dibakar mah nggak ketakutan, namun ubar bisa sanggup itu ya. Berhubung tadi dukun bakal bakar. Nanti perempuannya takut. Iya. Ketakutan gitu ya. Yang enggak segini wae lah, Pak Imin. Boleh nggak saya masuk ke dalam? Boleh. Gitu ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut-takut begini aja Pak Imin ya? Iya. Takut. Ini pas selalu ketakutan begini Pak? Iya, mau diubarin dia takut. Tapi Pak Imin pernah ngelihat arwah si dukun itu nggak di rumah ini? Ngelihat kalau Pak Imin, cuman yang sering melihat itu si ibu. Si ibu yang sering melihat. Ya, jadi lah mau naik dubaran ngelihat itu naik dubaran takut gitu. Jadi yang saya rasakan ini begini Bang Ujang. Ini arwah dukun ini meneror setiap rumah. Karena dia ini nggak menerima akan kematiannya dia ini. Ya dia ada tujuan untuk mengajak orang-orang yang ada di sini. Iya. Gitu. Bu, takut Bu? Iya. Takut sama saha Bu? Ada mudi. Ada medi jurik ya ta? Dia misalnya itu mengkayangan begitu, jadi itu dia takut Pak. Gentayangan. Iya. Makanya saya lihat ini kampung bener-bener diteror banget ini. Ya, sudah begini aja Bang Ujang. Pak Imin saya mohon redo. Ya. Ini saya mau
bantu kampung ini. Semoga kampung ini itu nggak diteror sama dukun ini. Iya. Saya mau coba dulu, saya hadirin ini dukun yang gentayangan ini. Saya ingin tahu dia matinya bener apa enggak dibakar. Gitu. Dah, ibunya tenang aja. Dia lagi pindah ke rumah sana. Saya tarik dulu ya. Oh, aku bilang apa? Bang Ujang, bangun. Ambil mikrofonnya. Ambil Bang Ujang, ambil mikrofonnya. Mak tenang, Mak. Mak jangan lihat ke belakang ya, Mak. Mak jangan lihat ke belakang. Bang Ujang mikrofonnya udah diambil. Ya, Abah jagain emaknya, Pak. Kamu dukun yang bernama Mbah Sewo bukan? Coba kamu ngomong. Berapa kamu bisa mengejar? Apa? Siapa kamu? Saya Sapat Baihaqi. Saya memanggil kamu dari rumah sana, rumah sebelah. Ada urusan apa kamu sini? Saya justru menanya sama kamu. Ada urusan apa kamu meneror kampung ini? Dan saya tanya dulu sama kamu. Kamu ini masih hidup apa sudah mati nih? Saya arwah gentayangan. Oh, iya, saya tarik emang benar arwahnya. Kamu meninggal kenapa? Saya mau menuntut atas kematian saya. Kamu mati kenapa memang? Dibakar sama warga. Dibakar sama warga sini. Sama warga sini. Saya bersumpah akan meneror warga semua sini. Oh, berarti karena kamu ketahuan seseorang dukun, santet. Ya, Akhirnya kamu di sini meneror. ya. Kamu menanam rasa kebencian di sini, dendam. Apa urusan kamu? Ya, saya akan menolong kampung ini. Bagaimanapun, kasihan kampung ini diteror sama kamu. Saya bersumpah akan terus meneror kampung ini. Kasihan orang-orang di sini pada ketakutan sama arwah kamu ini. Kamu bukan hanya sebatas menakut-nakuti, tapi kamu ini membuat mereka ini jadi sakit juga. Saya tidak peduli. Yang penting saya akan menuntut balas atas kematian saya. Sekarang, kalau kamu nggak mau pergi dari sini, atau kamu mau tidak saya sempurnakan? Jangan banyak bicara kau. Kalau kamu masih seperti ini aja, ya, kamu nanti saya buang ke laut kamu. Kalau kamu masih terus meneror kampung ini aja, saya akan buang ke laut kamu. Seberapa kemampuan kamu bisa saja kamu menuntut saya? Masalah kuasa, masalah yang kuat, itu hanya Allah. Nggak ada manusia yang kuat, nggak ada manusia yang sakti. Kamu jangan mengusik-musik saya. Saya nggak mengusik, saya hanya menolong ini kampung jangan diteror sama kamu. Itu bukan urusan kamu. Allah. Aduh ya Allah. Kamu nggak usah menyerang begitu. Dia ini walaupun gentayangan masih bisa menyerang dia ini. Gus, yuk, sakit sih. Tarik sendiri. Bisa tarik sendiri kamu. Sekarang begini saja. Kamu lawan saya. Karena kamu saya bicara baik-baik, kamu nggak menerima, ya apa boleh buat. Kamu tarung dengan saya. Kamu sudah berurusan dengan saya. Kamu sudah mengancam saya. Kalau begitu, mari kita adu kesaktian. Mau jam biarin, ini urusan saya belakang. Duduk. Pak, tenang, Pak. Oh, pintar sekali kamu ini ya. Ini bukan dirinya dia Bang Ujang ini. Ya, Gus. Ini bukan dirinya dia nih. Tapi ini dia meminjam jasad ini, bener. Sebelum kamu menyerang saya mau menanya dulu.
Kamu ini meminjam jasad ini kamu. Tidak usah banyak bicara kamu. Ini bukan dirinya dia nih. Dia ini hanya meminjam jasad, masuk arwahnya dia ini ke seseorang. Ini seseorang dipinjam jasadnya ini. Kasihan ini jasad yang kamu pinjam ini sampai berdarah-darah seperti ini dia. Nah, karena dia ini nggak sanggup dengan arwah kamu masuk ke dalam tubuhnya. Kasihan ini orang. Jahat sekali kamu ini ya. Ayo lawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Yang si jagat angin. Dia ini meminjam jasad dia ini. Kasihan ini badan orang yang dipakai. Ananing serang. Teka. Dia panggil semua arwah kamu itu, biar masuk. Saya hanya satu permintaan, kamu pergi dari kampung ini, jangan mengganggu. Kamu sudah meninggal ya toh, cukup. Ini bukan alam kamu. Saya tidak akan mau pergi. Wah. Ayo lawan saya. Yang hari ya. Kasihan ini jasadnya dipakai. Kasihan ini orang, jasadnya dipakai. Wah. Sini Bang Ujang. Dalam Bang Ujang, dalam. Dalam Bang Ujang. Duduk. Kamu sudah kalah. Tidak akan kalah. Sudah kalah kamu, ku bilang. Kasihan jasad itu. Kasihan badan itu kamu pakai. Mereka badan itu sampai keluar darah itu, kasihan. Badannya sampai pucat seperti itu. Hebat kamu. Badan itu nggak sanggup menjadikan wadah untuk arwah kamu. Ya. Kamu memang hebat. Saya buang kamu ini ya. Saya buang kamu ini ke laut. Jangan ganggu kampung ini, kasihan kampung ini kamu ganggu. Ya, jangan dibuang, sempurnakan saya. Sempurnakan. Saya akan bertobat dan tidak akan mengganggu lagi. Iya. Saya akan sempurnakan. Ya. Saya akan sempurnakan. Ya, biar kamu tenang. Ya. Dari awal saya katakan sama kamu, mau disempurnakan apa enggak? Ya. Ya. Ya, saya akan sempurnakan. Pergi kamu dengan tenang. Ini Bang Ujang. Bangunin Eta itu. Kasihan. Bangunin. Kasihan orang ini. Sampai pucat badannya itu. Ya Allah. Pak. Ya. Alhamdulillah. Ini berapa Pak? 1. Alhamdulillah. Bapak di belakang Pak. Ya Allah, kasihan amat ini badannya dipakai. Sini Utai. Dia banyak perewangannya ini. Perewangannya masih tetap memburu kampung ini. Tapi yang saya cabut perewangannya ini rajanya teman-teman ya. Makhluknya itu. Makhluknya berkepala babi
badannya berbentuk ular. Assalamualaikum warahmatullahi Islam ya rizal ghaib ya khadam ya rahim mayyit. Salamun qawlan min rabbir rahim wa barakatuh. Ini kendaraannya dia Bang Ujang, lawan. Kendaraannya dia lawan ini. Ya, Bos. Dukunnya udah sempurna, tinggal makhluknya itu. Lawan Bang Ujang. Ya, Bos. Nggak usah pakai ditanya, lawan aja. Tarik Bang Ujang, buang. Buang itu makhluknya. Ibunya bawa sini ibunya. Ya, Ibu. Insyaallah. Ya, Ibu kesini, Bu. Ke Gusnya, Bu. Bu, ke Gusnya. Astagfirullahaladzim. Nah, Ibu maju ke depan. Ya, depan. Kasihan sebenarnya dukun Ya. itu. Terus, Bu. Oh, Akbar. Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Allah ya Allah. Dah, Mak. Alhamdulillah. Ada air, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Air, Pak. Ambilin air. Ya, Mak kasih minum, Pak. Mak, udah nggak ada, Mak, tuh. Coba dilihat, Mak. Ya, coba dilihat, Mak. Ya, Masih ada tuh, Mak. Dukun yang gentayangan itu, Mak. Udah. Taya. Alhamdulillah, Mak. Dah, Alhamdulillah. dah. Ini kampung. Minum, tah. Dah, Bang Ujang nanti lihat rumah yang sana ya. Rumah yang sana ya. Siap, Bos, siap, Bos. Karena kan dukunnya udah kita buang nih. Iya, ya. Moga-moga dengan izin Allah tuh hilang rasa takutnya semua. Amin, amin. Ya, nanti kamu lihat ya, Siap, satu-satu rumah ini ya. Siap, siap. Sian ini kampung di teror. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi pembelajaran di sini bahwa sesungguhnya saya membuat video ini hanya untuk hiburan semata. Semoga ada kebaikan di dalam tayangan ini, bahwa sesungguhnya jangan sekali-kali kita mendekati dunia perdukunan santet. Jangan sekali-kali kita mendekati dunia pesugihan. Jangan. Jaga keluarga kita, lindungi keluarga kita. Mari sama-sama kita menjadi manusia yang baik, manusia yang mempunyai budi pekerti yang luhur, mempunyai rasa welas asih di dalam diri kita kepada setiap makhluknya Allah. Ya, jangan kita tanamkan sifat kebencian, sifat dendam. Jangan. Kalau kita bertengger sifat itu di dalam hati kita, itu akan menggerogoti keimanan kita. Ya, dan dapat mempersempit rezeki kita juga. Alangkah baiknya perbanyaklah kita bersyukur. Mari sama-sama kita belajar berbanyak bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan. Semakin kita banyak bersyukur, semakin akan Allah tambahkan rezeki. Kita sebagai manusia hanya cukup menerima takdirnya saja dan redho atas segala ketetapannya dan banyak bersyukur. Ya, tolong digarisbawahi, ambil sisi baiknya di dalam video ini dan buang sisi buruknya di dalam video ini. Jika tidak ada suatu unsur kebaikan, jadikan video ini sebagai hiburan semata. Karena memang saya membuat hanya untuk hiburan semata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.